Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rasanya menemukan bayi yang dibuang di tempat sampah, lalu membesarkannya dengan penuh cinta, hanya untuk kehilangan dia lagi bertahun-tahun kemudian? Ini bukan sekadar cerita biasa. Ini kisah tentang kasih sayang, pengorbanan, dan perpisahan yang tak terhindarkan. Sebuah kisah yang akan membuatmu bertanya, apakah ikatan darah lebih kuat dari cinta yang tumbuh dalam kebersamaan? Siapkan hatimu, karena kisah ini akan menghancurkan emosimu. Semoga yang sudah like dan subscribe selalu diberi rezeki yang melimpah, dan mari kita bersholawat di kolom komentar. Hujan turun deras malam itu, menciptakan genangan di sepanjang gang sempit yang dilalui oleh Pak Darman, seorang pedagang bakso keliling yang telah bertahun-tahun berjuang di jalanan. Dengan tubuh renta dan kaki yang mulai melemah, ia mendorong gerobaknya yang berat, sesekali berhenti untuk menarik napas panjang. Dagangannya hari ini tidak terlalu laku, menyisakan beberapa mangkuk bakso yang terpaksa akan ia buang di tempat sampah dekat pasar tua. Saat tiba di dekat tempat pembuangan sampah, angin malam bertiup menusuk, membawa aroma busuk yang bercampur dengan hujan. Pak Darman menghela napas, mengangkat panci berisi sisa kuah bakso, lalu bersiap menuangkannya. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, sebuah suara lirih menggetarkan malam. Tangisan bayi. Jantungnya berdegup kencang. Di tengah tumpukan sampah yang basah, di bawah remang lampu jalan yang berkedip-kedip, ia melihat sesosok bayi mungil terbungkus selimut lusuh. Tubuh bayi itu tampak kedinginan, kulitnya pucat, dan tangisnya terdengar lemah seolah tenaga terakhirnya hampir habis. Pak Darman terpaku. Matanya berkaca-kaca saat ia berjongkok, perlahan menyentuh kain yang membungkus tubuh kecil itu. Siapa yang tega membuang makhluk sekecil ini di tengah hujan? Hatinya bergemuruh, antara marah, sedih, dan tidak percaya bahwa ada manusia yang sanggup melakukan hal sekejam ini. Bayi itu menggigil. Tangisnya semakin lemah. Tanpa berpikir panjang, Pak Darman melepaskan jaket lusuh yang ia kenakan dan membungkus bayi itu erat-erat dalam dekapannya. Hujan masih mengguyur tubuhnya, membasahi rambutnya yang sudah memutih. Tetapi ia tidak peduli. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan nyawa kecil ini. Dengan tergesa, ia membawa bayi itu ke rumahnya. Sebuah gubuk reot di pinggiran kota yang hanya memiliki satu ranjang tua dan dapur kecil. Pak Darman menyalakan lampu minyak. Tangannya gemetar saat ia menyelimuti bayi itu dengan kain yang lebih hangat. Dengan cepat, ia mengambil mangkok berisi kuah bakso hangat dan mencelupkan jari ke dalamnya, lalu dengan lembut menyentuh bibir bayi itu. "Minumlah, nak, bertahanlah," bisiknya pelan. Bayi itu membuka mulutnya sedikit, menyedot cairan hangat yang menyentuh bibirnya. Matanya yang tadinya redup mulai berkedip, seolah merespons kehangatan yang diberikan oleh lelaki tua itu. Pak Darman tersenyum, meski air matanya sudah mengalir di pipinya yang keriput. Ia tak punya banyak hal dalam hidup ini. Ia hanya seorang pedagang bakso yang kadang makan, kadang tidak. Rumahnya hampir roboh, kehidupannya serba pas-pasan. Tetapi malam ini, ia tahu satu hal pasti. Ia tidak akan membiarkan bayi ini sendirian lagi. Dari malam ini, kau bukan lagi anak yang dibuang. Aku akan menjagamu, ujarnya dengan suara bergetar. Pak Darman menatap bayi itu lama. Dalam dekapannya, ia menemukan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Makna keberadaan. Sejak istrinya meninggal bertahun-tahun lalu, hidupnya hanya dihabiskan dengan berjualan bakso dan berusaha bertahan. Kini, ia merasa memiliki tujuan baru. "Aku akan menamakanmu Bintang," katanya lirih. "Karena aku ingin kau tumbuh dan bersinar, meski kita berasal dari kegelapan." Di luar, hujan mulai reda. Langit masih kelam, tetapi di sela-sela awan, seberkas cahaya bintang terlihat berpendar.
Seolah menyaksikan awal dari kisah baru antara seorang lelaki tua dan seorang bayi yang ditemukan di tengah sampah. Dua jiwa yang tersesat tetapi kini menemukan satu sama lain. Matahari pagi mulai merayap di antara celah-celah dinding kayu rumah Pak Darman yang sudah mulai lapuk. Cahaya keemasan itu jatuh ke atas tubuh mungil Bintang yang masih terlelap dalam balutan kain lusuh. Nafasnya sudah lebih teratur. Tak lagi tergesa-gesa seperti semalam saat ia hampir meregang nyawa dalam dinginnya hujan. Pak Darman duduk di tepi ranjang, menatap bayi itu dengan perasaan yang campur aduk. Haru, bahagia, sekaligus takut. Ia mengulurkan jemarinya yang kasar, menyentuh pipi lembut Bintang. Ada sesuatu dalam dirinya yang perlahan tumbuh. Sebuah ikatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia hanya seorang lelaki tua miskin. Seorang pedagang bakso keliling yang bahkan kesulitan menghidupi dirinya sendiri. Namun, di depan matanya kini ada seorang bayi yang tak memiliki siapa-siapa selain dirinya. Bagaimana caranya aku akan merawatmu, Nak? Gumamnya lirih. Namun, saat menatap wajah polos itu, hatinya menguat. Sejak istrinya meninggal bertahun-tahun lalu, ia selalu merasa hidup tanpa arah. Tak ada lagi yang menyambutnya pulang setelah seharian mendorong gerobak bakso. Tak ada yang mengkhawatirkannya jika ia sakit. Kini, di hadapannya ada seorang bayi yang begitu rapuh, yang membutuhkan perlindungannya. Pak Darman menghela napas dalam. Ia tahu, takdir telah mempertemukan mereka bukan tanpa alasan. Hari itu menjadi awal dari perjalanan baru bagi Pak Darman dan Bintang. Dengan penuh kehati-hatian, ia mulai merawat bayi itu dengan cara sederhana yang ia tahu. Ia mencelupkan kain ke dalam air hangat dan membersihkan tubuh Bintang, menghapus kotoran dan debu yang melekat. Ia membungkus bayi itu dengan kain paling bersih yang ia miliki, lalu menggendongnya dengan penuh kasih. Namun, masalah datang lebih cepat dari yang ia duga. Bintang menangis sepanjang malam, membuat Pak Darman kebingungan. Ia menggendong, mengayun, bahkan menyanyikan lagu-lagu lama yang dulu sering ia dendangkan untuk istrinya. Tetapi tangis itu tak juga reda. Rasa takut mulai menjalar di hatinya. Bagaimana jika bayi ini sakit? Bagaimana jika ia tidak bisa merawatnya dengan baik? Di tengah kebingungannya, ia teringat sesuatu. Seorang ibu di kampungnya dulu pernah berkata, bayi menangis bukan hanya karena lapar atau sakit, tetapi juga karena merasa kesepian. Dengan hati-hati, Pak Darman mendekap Bintang lebih erat, membiarkan bayi itu merasakan hangatnya tubuhnya yang renta. Jangan takut, Nak, aku ada di sini, bisiknya. Suaranya penuh kelembutan yang jarang ia tunjukkan kepada siapapun. Perlahan, tangis itu mulai mereda. Bintang mengerjap-ngerjapkan matanya yang mungil, seolah merasa aman dalam pelukan lelaki tua itu. Pak Darman tersenyum, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Betapa ajaibnya, hanya dengan dekapannya, ia bisa menenangkan jiwa kecil yang baru saja kehilangan dunia yang seharusnya menyambutnya dengan hangat. Hari-hari berlalu, dan Pak Darman mulai terbiasa dengan perannya sebagai seorang ayah. Ia belajar mengenali tangis Bintang. Mana yang berarti lapar, mana yang berarti mengantuk, dan mana yang berarti sekadar ingin diperhatikan. Ia mulai menyisihkan sebagian penghasilannya yang sedikit untuk membeli susu murah di warung dekat pasar. Tentu saja, hidup mereka tidak mudah. Kadang-kadang, saat dagangannya tidak laku, ia terpaksa mengurangi porsi makannya sendiri agar Bintang bisa minum susu lebih banyak. Malam-malam dingin mereka lalui tanpa selimut tebal, hanya dengan kehangatan tubuh satu sama lain. Namun, tak sedikit pun Pak Darman menyesali keputusannya merawat anak ini. Setiap kali melihat Bintang tersenyum atau menggenggam jarinya dengan tangan mungilnya, Pak Darman merasa hidupnya kembali memiliki makna. Ada sesuatu yang membuatnya tetap ingin bangun setiap pagi, mendorong gerobaknya dengan lebih bersemangat,
bahkan di tengah kelelahan dan usia yang semakin menua. Malam itu, di bawah langit yang gelap, Pak Darman menatap bintang yang tertidur pulas di sisinya. Ia sadar, ia bukanlah orang yang kaya, ia bukan siapa-siapa. Tapi untuk anak ini, ia akan menjadi segalanya. Aku tak tahu sampai kapan aku bisa bersamamu, Nak, bisiknya, suaranya serak karena menahan emosi. Tapi selama aku masih bernapas, aku akan menjagamu. Aku janji. Di luar, angin berhembus lembut. Seolah alam mengerti bahwa di dalam rumah reot itu, telah lahir sebuah kisah. Kisah tentang seorang lelaki tua dan seorang bayi, dua jiwa yang dipertemukan oleh takdir dalam keadaan paling tak terduga. Waktu berlalu seperti angin yang berhembus pelan, menghapus jejak-jejak lama dan membawa kehidupan ke arah yang tak terduga. Bintang kini telah berusia 12 tahun, tumbuh menjadi anak laki-laki yang ceria dan penuh semangat. Ia tak pernah mengeluh meskipun hidup mereka sederhana, bahkan sering membantu Pak Darman mendorong gerobak bakso setiap sore setelah pulang sekolah. Baginya, sang ayah angkat adalah satu-satunya keluarga yang ia kenal dan cintai. Di mata orang-orang kampung, mereka adalah pasangan ayah anak yang luar biasa. Pak Darman bukan hanya seorang pedagang bakso keliling, tetapi juga seorang ayah yang rela melakukan apapun demi anak yang bukan darah dagingnya. Bintang pun tumbuh menjadi anak yang baik. Selalu tersenyum meskipun sering diejek oleh teman-temannya karena tidak tahu siapa orang tua kandungnya. Namun, di balik kebahagiaan sederhana mereka, takdir mulai bergerak dengan cara yang tak terduga. Suatu sore, saat mereka sedang berjualan di pasar, seorang pria tua berdasi rapi membeli semangkuk bakso. Wajahnya terlihat serius. Sorot matanya tajam saat menatap Bintang yang sedang melayani pelanggan dengan cekatan. Ia memperhatikan anak itu dengan seksama, seolah sedang mencoba mengenali sesuatu. "Anak ini, siapa namanya?" tanya pria itu tiba-tiba. Pak Darman menoleh sambil tersenyum. "Namanya Bintang, Pak, anak saya." Jawabannya tegas. Meski dalam hatinya ia tahu Bintang bukanlah anak kandungnya. Pria itu hanya mengangguk, lalu menyeruput kuah baksonya dengan perlahan. Namun, sorot matanya yang tajam tidak luput dari perhatian Pak Darman. Ada sesuatu dalam tatapan itu, bukan sekadar keingintahuan biasa, melainkan seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu yang telah lama hilang. Hari itu berlalu seperti biasa. Tetapi perasaan Pak Darman mulai gelisah. Sejak pertemuan dengan pria tua itu, ia merasa ada yang mengawasi mereka dari kejauhan. Beberapa kali, saat ia dan Bintang pulang malam, ia melihat bayangan seseorang berdiri di ujung gang, seolah mengamati mereka dalam diam. Tak hanya itu, Bintang juga mulai merasa ada yang aneh. Ia sering mendapati beberapa orang berpakaian rapi datang ke pasar, membeli bakso tanpa benar-benar memakannya. Mereka hanya duduk, memperhatikan, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Hingga suatu hari, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah reot mereka. Dari dalam mobil, seorang pria parubaya turun dengan langkah angkuh, diikuti oleh beberapa pengawal berbadan tegap. Wajahnya tampak dingin, dan sorot matanya langsung tertuju pada Bintang yang sedang membantu Pak Darman membersihkan gerobak. "Kau!" Pria itu berbisik lirih, matanya menatap lekat wajah anak itu. Ada sesuatu dalam raut wajahnya, antara keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pak Darman segera berdiri di depan Bintang. Nalurinya langsung melindungi anak yang telah ia besarkan dengan penuh kasih. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Suaranya bergetar, tetapi ia tetap berdiri tegak. Pria itu tak langsung menjawab. Ia menatap Bintang sekali lagi, lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah foto lama, kusut, dengan gambar bayi di dalamnya. Bintang terpaku saat melihatnya. Foto itu,
Bayi dalam gambar itu memiliki tahi lalat kecil di bawah mata kirinya, sama persis seperti yang ia miliki. "Kau adalah cucu dari seorang konglomerat besar," ucap pria itu dingin. "Dan kami telah mencarimu selama ini." Dunia seakan berhenti berputar. Pak Darman merasakan tubuhnya melemas. Sementara Bintang menatap pria itu dengan mata terkaget. Semua yang mereka yakini selama ini, kehidupan sederhana mereka, ikatan yang telah terjalin, tiba-tiba terasa seperti ilusi. Malam itu, takdir yang selama ini mereka hindari akhirnya datang mengetuk pintu. Angin malam berhembus pelan, tetapi udara terasa berat. Pak Darman menggenggam tangan Bintang erat, seolah takut kehilangan anak itu kapan saja. Di hadapannya, pria parubaya itu tetap berdiri tegak, menatap mereka dengan sorot mata tajam yang penuh dengan kepastian. "Kami telah mencarimu selama ini," ulang pria itu, suaranya dalam dan penuh wibawa. "Namamu bukan Bintang. Kau adalah Raka Wijaya, cucu dari Tuan Wijaya, seorang konglomerat yang memiliki banyak perusahaan besar di negeri ini." Bintang menelan ludah. Kepalanya terasa berputar, pikirannya kacau. Namanya bukan Bintang? Ia bukan anak seorang pedagang bakso? Seumur hidupnya, ia hanya mengenal Pak Darman sebagai ayah. Hanya mengenal kehidupan sederhana di pinggir jalan, hanya mengenal hangatnya semangkuk bakso buatan ayah angkatnya setiap kali hujan turun. Pak Darman menggigit bibirnya. Hatinya berteriak, tetapi ia tahu, cepat atau lambat kebenaran memang harus terungkap. Dengan suara bergetar, ia bertanya, "Kalau benar kalian mencarinya, kenapa dia bisa ada di tempat sampah malam itu?" Pria itu diam sejenak, lalu menarik napas panjang. Karena dia memang sengaja dibuang. Jawaban itu menusuk hati Pak Darman seperti belati. Bintang, anak yang telah ia besarkan dengan penuh kasih, dibuang seperti sampah? Matanya mulai panas, tetapi ia menahan diri. Sementara itu, Bintang terkaget, dadanya terasa sesak, seakan semua udara di dunia ini menghilang. "Siapa yang membuangnya?" tanya Pak Darman, suaranya semakin berat. Pria itu menatap Bintang sejenak, sebelum akhirnya berkata, "Ayah kandungnya sendiri." Bintang merasakan tubuhnya melemas. Lututnya terasa lemah. Dan jika bukan karena genggaman erat Pak Darman, ia mungkin sudah jatuh ke tanah. Ayah kandungnya sendiri, orang yang seharusnya melindungi dan mencintainya, justru membuangnya begitu saja? Pria itu melanjutkan, "Ibunya, Nona Putri, adalah putri tunggal dari Tuan Wijaya. Saat masih muda, ia jatuh cinta pada pria miskin, seorang pegawai kecil di perusahaan ayahnya. Saat keluarganya tahu bahwa putri hamil, mereka marah besar. Tuan Wijaya menganggapnya sebagai aib." Pak Darman menahan napas. Cerita ini terdengar seperti drama yang sering ia dengar dari radio, tetapi kini terjadi pada anak yang telah ia besarkan dengan tangannya sendiri. "Putri menolak menggugurkan bayi ini," lanjut pria itu. "Namun, keluarga memaksanya menikah dengan pria lain, seorang pengusaha kaya yang lebih layak. Karena tak ingin ada skandal, ayah kandung bocah ini diperintahkan untuk membuangnya." Dunia terasa runtuh bagi Bintang. Selama ini, ia selalu bertanya-tanya siapa orang tua kandungnya. Berharap suatu hari ia bisa bertemu mereka, membayangkan mereka mencari dan merindukannya. Tapi kenyataannya, ia tidak pernah diinginkan. Ia bukan anak yang hilang, ia anak yang dibuang. Pak Darman mengepalkan tangannya. Kemarahannya membuncah, tetapi ia menatap Bintang lebih dulu. Anak itu hanya berdiri diam dengan tatapan kosong. Napasnya pendek, dadanya naik turun seperti orang yang menahan tangis. "Apa sekarang kalian datang hanya karena dia satu-satunya pewaris?" Suara Pak Darman tajam, penuh tuduhan.
Pria itu tidak menyangkal. Tuan Wijaya sedang sakit keras. Sebelum ajal menjemput, dia ingin bertemu cucunya. Pak Darman tertawa kecil, getir. Jadi, selama ini, Bintang dianggap sampah. Tapi ketika orang tua kaya itu mendekati kematian, mereka ingin mengklaimnya kembali. Hanya karena sekarang bocah ini berharga, Bintang akhirnya mengangkat wajahnya, matanya merah dan berkilat-kilat. "Aku tidak mau pergi," katanya. Suaranya lirih tapi penuh kepastian. Pak Darman menggenggam pundaknya erat. Bangga pada anak yang telah ia besarkan dengan sepenuh hati. Namun, pria itu hanya tersenyum tipis. "Kau boleh menolak sekarang, tapi kami punya cara untuk mengambilmu." Dan dengan itu, perang takdir pun dimulai. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Pak Darman duduk di kursi reyotnya, menatap kosong ke arah Bintang yang terdiam di sudut kamar. Sejak pria asing itu datang dengan kebenaran yang menyakitkan, anak itu berubah pendiam. Tidak ada lagi tawa kecilnya, tidak ada lagi pertanyaan polosnya, hanya tatapan kosong yang menyiratkan betapa hatinya telah hancur. Di luar, angin berhembus pelan, membuat atap rumah mereka yang sudah rapuh berderit lirih. Pak Darman ingin berbicara, ingin menghibur, tapi kata-kata seakan tertahan di tenggorokannya. Ia tahu, tidak ada kalimat yang bisa menyembuhkan luka yang baru saja digoreskan dunia ke hati anak itu. "Bintang." Akhirnya ia membuka suara. Suaranya lembut, penuh kehati-hatian. "Aku tahu ini berat untukmu." Bintang tidak menjawab. Anak itu hanya menunduk. Tangannya mengepal di atas lututnya. Setelah beberapa saat, barulah ia bersuara, pelan, hampir seperti bisikan. "Mereka membuangku, Ayah." Pak Darman merasakan dadanya sesak. Ia ingin membantah, ingin mengatakan bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman, tapi kenyataan berkata lain. Tidak ada cara untuk mengubah masa lalu. Yang bisa ia lakukan hanyalah memastikan bahwa Bintang tidak merasa sendirian. "Kau bukan sampah, Nak," katanya dengan suara serak. "Kau adalah anak yang berharga. Kau adalah cahaya dalam hidup Ayah." Bintang menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang ingin jatuh. Selama ini, ia tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang. Pak Darman, meski hanya seorang pedagang bakso miskin, telah memberinya segalanya. Cinta, perhatian, bahkan hidup yang sederhana tapi penuh makna. Tapi sekarang, orang-orang itu datang dan mengklaimnya kembali. Apakah ia harus pergi bersama mereka hanya karena takdir mengatakan demikian? Apakah darah lebih berharga dari kasih sayang yang telah ia terima selama ini? Pak Darman menarik napas panjang. Ia tahu, cepat atau lambat, mereka akan datang kembali. Orang-orang kaya selalu memiliki cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan meskipun Bintang menolak sekarang, mereka tidak akan tinggal diam. Kalau mereka memaksamu pergi, apa kau akan menurut? Suara Pak Darman bergetar, tak mampu menyembunyikan ketakutannya. Bintang menoleh padanya, matanya yang penuh air mata menatap langsung ke dalam mata lelaki tua itu. Ada keteguhan dalam tatapan itu, tetapi juga ketakutan. "Aku tidak ingin pergi, Ayah," jawabnya dengan suara bergetar. "Aku hanya ingin bersama Ayah. Aku tidak peduli siapa mereka. Aku tidak peduli dengan harta atau darah. Aku hanya ingin tetap di sini." Pak Darman menutup matanya sejenak. Rasa haru bercampur perih mengalir di dadanya. Ia ingin melindungi anak ini dari dunia yang penuh kepalsuan itu. Namun, bisakah ia menahan badai yang akan datang? Di luar, langit semakin mendung. Takdir sedang bersiap untuk menguji cinta seorang ayah dan anak yang telah saling menemukan di antara puing-puing kehidupan. Hujan turun deras malam itu,
Seolah langit ikut merasakan kepedihan yang menyelimuti hati Pak Darman dan Bintang. Angin berhembus kencang, membuat daun-daun kering beterbangan di halaman rumah kecil mereka. Di dalam gubuk reot itu, Pak Darman duduk di kursi tuanya, sementara Bintang duduk di lantai, menundukkan kepalanya. Keduanya tenggelam dalam kebisuan, seolah takut membicarakan sesuatu yang sudah mereka tahu tak bisa dihindari. Ketukan keras di pintu membuyarkan keheningan. Pak Darman menggenggam tangan Bintang erat, seolah mencoba menahan waktu agar tidak bergerak maju. Namun, kenyataan tak bisa dihindari. Dengan napas berat, ia bangkit dan membuka pintu. Di baliknya, berdiri beberapa pria berpakaian hitam, dengan wajah tanpa ekspresi. Di antara mereka, pria parubaya yang sebelumnya datang ke rumah mereka menatap Pak Darman dengan dingin. "Sudah waktunya," ucapnya tegas. Bintang langsung berdiri, matanya terkaget ketakutan. Ia tahu ini akan terjadi, tapi tidak ada yang bisa mempersiapkan dirinya untuk kenyataan pahit ini. Ia berlari ke arah Pak Darman, memeluknya erat, menggenggam bajunya sekuat tenaga, seolah jika ia cukup kuat, ia bisa tetap tinggal di sisi ayahnya. "Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau meninggalkan ayah," seru Bintang, suaranya pecah oleh tangis yang tak bisa lagi ia tahan. Pak Darman membelai rambut anak itu, matanya berkaca-kaca. Hatinya lah yang sebenarnya ingin berteriak paling keras, yang ingin melawan, yang ingin menolak. Tapi di depan mereka ada kekuatan yang terlalu besar untuk ia hadapi. "Bintang, dengarkan ayah." Suaranya lirih, penuh luka. Ia menggenggam kedua bahu anak itu, menatap matanya dalam-dalam, memastikan kata-kata terakhirnya akan terus terpatri dalam ingatan anak yang telah ia besarkan dengan sepenuh hati. "Kau harus pergi, nak. Dunia mereka, bukan dunia kita. Tapi itu dunia yang bisa memberimu masa depan," katanya dengan suara bergetar. "Ayah tidak bisa memberikan apapun selain cinta. Tapi mereka bisa memberimu kehidupan yang lebih baik." Bintang menggeleng keras, air matanya mengalir deras. "Aku tidak butuh itu. Aku hanya butuh ayah." Pak Darman tersenyum pilu. "Kau akan selalu menjadi anak ayah, tidak peduli dimanapun kau berada." Namun, tak ada yang bisa menentang kehendak orang-orang kaya itu. Dua pria berpakaian hitam maju, mencengkeram lengan Bintang. Anak itu berontak, menjerit, berusaha meraih Pak Darman dengan tangan kecilnya. "Ayah, tolong aku. Jangan biarkan mereka membawaku." Pak Darman ingin melawan, ingin merebut kembali anak itu, tetapi tubuhnya lemah, usianya sudah terlalu tua untuk berhadapan dengan mereka. Ia hanya bisa berdiri di ambang pintu, melihat anak yang telah menjadi dunianya dibawa pergi. Tangisnya menggema dalam malam yang kelam. Saat mobil mewah itu melaju pergi, Pak Darman jatuh berlutut di tanah becek. Air mata bercampur dengan air hujan yang mengguyur tubuhnya. Ia telah kehilangan segalanya. Sejak malam itu, Pak Darman kembali sendiri, mendorong gerobak baksonya di jalanan yang sama, tetapi tanpa cahaya kecil yang dulu selalu menemaninya. Hidupnya kembali sepi. Hanya suara hujan dan kenangan yang kini mengisi hatinya. Namun, ia tak pernah menyesal telah mencintai anak itu seperti anaknya sendiri. Karena bagi Pak Darman, Bintang adalah dan akan selalu menjadi anaknya. Meskipun mereka telah terpisah oleh dunia yang berbeda. Dan di suatu tempat jauh di sana, Bintang pun tak pernah melupakan ayahnya.